Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Latsar yang berbahagia pada jam ini kita akan mulai. Pertama, nanti silahkan peserta masing-masing 7 menit presentasi. Yang kedua, nanti mentor maksimal 3 menit. Kemudian bagi mentor yang berhalangan bisa rekaman atau telepon langsung. Kemudian yang keempat, penguji maksimal 8 menit. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu, adik-adik jangan lupa masing-masing untuk merekam sendiri-sendiri. Baik, peserta pertama adalah nanti Mas Bintang Alvinuddin, ya, Mas Bintang Alvinuddin. Baik, Sudah Bapak. siap? Mana Mas Bintang? Siap, Bapak. Kemudian yang kedua, yang ketika Mas Bintang Alvinurin itu tampil, yang lain off kamera ya. Kemudian peserta yang kedua harus sudah mulai siap. Sudah tahu adik-adik urutannya masing-masing? Saya bacakan ya urutannya sebentar biar nanti cepat tidak. Pertama, tolong adik-adik catat ya. Pertama Bintang Alfinurin, kedua Abdul Ghafur, ketiga Ahmad Hussein, keempat Karolus Aditya, kelima Sisilia, keenam Deseli Tondo, ketujuh Anita Nuraini, kedelapan Bondan, kesembilan Daniel Muhammad, kesepuluh Alvin Naufal Maufid. Itu urutannya, adik-adik harus siap. Jangan sampai nanti sudah saatnya tidak ada, akan kami lewati dan nanti akan menjadi yang terakhir. Baik, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. adik-adik nanti lancar. Saya akan memberikan peringatan apabila tinggal 1 menit. Begitu untuk mentor maupun untuk penguji maupun untuk peserta. Baik, silakan Mas Bintang Alfinurin. Sekarang jam 8.04. Saya toleransi jam 8.05 mulai. Silakan yang lain off kamera. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan sebagai penguji sudah siap. Terima kasih Pak Sarifudin atas rawuhnya. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Waktu pertama silahkan Mas Bintang Alfinurin untuk mempresentasikan RA-nya maksimal 7 menit dari sekarang. Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Coach Bapak Teguh. Perkenalkan saya Bintang Alfinurin Kumal Mafaza, NIM NIP 1998 1026 2025 051 004. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang telah saya susun dengan judul Optimalisasi Layanan Publik Informasi Nikah dengan Media Digital KUA Kutasari Kabupaten Purbalingga tahun 2025. Melatar belakangi rancangan aktualisasi ini bahwa digitalisasi di KUA sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2024 bertujuan mempermudah Itu pemeriksaan langsung aja Mas, mungkin Mas. Lewat aja latar belakang kepanjangan nanti, langsung Baik, aja. Bapak. Baik, lanjut ke bab 2 bahwa di KUA Kecamatan Kutasari di bawah Kementerian Agama. Ini juga lanjut aja Mas. Baik, Langsung ke core issue aja Mas, kemudian ke metrik, kemudian ke bawahnya jadwal dan ke kendala. Silahkan. baik, terima kasih Bapak Teguh. Dalam rancangan aktualisasi ini, saya mengidentifikasi ada 5 isu yang dinilai melalui APKL dan menemukan 3 diantaranya dengan analisis prioritas. Di antaranya yang pertama, satu, kurang optimalnya pengelolaan data dan arsip nikah, arsip digital, serta yang kedua, kurang optimalnya pemanfaatan media digital di KUA, yang ketiga, kurang optimalnya digitalisasi dan publikasi informasi KUA kepada masyarakat.
Berdasarkan analisis APKL dan USG, isu utama yang terpilih adalah kurang optimalnya pengelolaan data dan arsip nikah secara digital. Akar masalah yang dalam fishbone diagram yang telah saya paparkan di rancangan aktualisasi adalah tidak adanya manpower, yakni tidak adanya admin khusus pengelolaan media digital layanan nikah. Kemudian kurang kesadaran akan pentingnya digitalisasi layanan nikah. Ada juga milieu, yakni dukungan anggaran dan kebijakan terhadap digitalisasi layanan masih terbatas. Pengelolaan data dan informasi digital belum dianggap prioritas. Kemudian material, konten digital KUA masih minim, kurang menarik, dan belum interaktif. Serta metode tidak adanya jadwal kerja khusus tim pengelola informasi digital. Dari isu-isu yang ada di rancangan aktualisasi itu sangat mendasar dengan nilai-nilai dasar profesi ASN, yakni berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Matriks rancangan kegiatan yang akan saya aktualisasikan adalah yang pertama, membentuk tim kecil pengelola media digital KUA, seperti koordinasi dengan mentor, penunjukan petugas admin, serta pemetaan tugas. Yang kedua, penyusunan rancangan konten layanan digital berbasis digital, seperti identifikasi informasi nikah sesuai kebutuhan masyarakat, klasifikasi sesuai jenis pelayanan, dan penyusunan draft konten digital. Yang ketiga, pengelolaan media sosial KUA untuk publikasi informasi nikah, seperti membuat akun, unggah konten, serta menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masif dan intens biasanya masyarakat lontarkan di media sosial. Yang keempat, penyebar luasan informasi layanan digital ke masyarakat, seperti pengumuman adanya layanan digital, adanya penggunaan media digital dalam akses informasi, serta mengedukasi masyarakat seperti pengaduan secara online dan lain sebagainya. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas pemanfaatan media digital, seperti pengumpulan data interaksi, angket kepuasan layanan digital, dan laporan evaluasi. Kegiatan ini akan dilaksanakan di KUA Kecamatan Kutasari dari tanggal 10 September hingga 18 Oktober 2025. Kesimpulan dari rancangan aktualisasi yang telah saya susun adalah program ini mendukung terwujudnya ASN yang cakap digital dan responsif, serta pelaksanaan pengumuman kehendak nikah lebih efektif bagi pelayanan KUA. Aktualisasi nilai ASN berkontribusi positif dalam pelayanan publik supaya lebih berkualitas dan efisien cepat. Proses ini membentuk karakter ASN berintegritas dan berjiwa pelayanan. Saran bagi ASN terus belajar dan mengembangkan kompetensi digital, serta bagi KUA Kutasari menjadikan kegiatan ini berkelanjutan, tidak hanya tanggal 10 September sampai dengan 18 Oktober, tapi menjadi program yang berkelanjutan bagi masyarakat, memanfaatkan pelayanan digital KUA lebih maksimal dan lebih puas. Kolaborasi, dukungan pimpinan, dan keterlibatan masyarakat adalah kunci keberlanjutan program ini. Terima kasih. Presentasi dari saya sekian, Pak Teguh. Saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Bintang Alfinurin. Monggo saatnya Bapak mentor dari Mas Bintang, Bapak Syarifuddin untuk memberikan penguatannya maksimal 3 menit dari sekarang. Waktu kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Gus dan Pak Ruji nih Pak, bersama dengan Pak Teguh dan Mas Bintang yang kami banggakan terkait dengan isu yang diangkat oleh saudara Bintang. Ini kami support dan merasa bahwa ini sesuatu yang sangat relevan dengan keadaan sekarang ini, terkait dengan adanya kesenjangan antara fakta di lapangan terkait dengan pelayanan KUA dengan harapan masyarakat dan kondisi kekinian. Karena selama ini KUA selaku
instansi yang ada di akar rumput berhadapan langsung dengan masyarakat terkait dengan pelayanan nikah maupun produk-produk kaos dan yang lain. Selama ini memang terkait dengan sosialisasi maupun informasi masih terkendala dengan SDM maupun belum sesuai dengan tuntutan zaman. Maka dengan hadirnya sumber daya manusia pegawai PSN, CPNS atau pegawai baru ini sungguh melihat adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan fakta pelayanan di lapangan. Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan nikah dan informasi nikah saya kira sangat dibutuhkan terkait dengan keadaan sekarang ini yang memang serba digital. Masyarakat bisa mengakses mestinya semuanya ini di tempat masing-masing beraktivitas, tidak harus datang ke kantor. Namun selama ini kebanyakan dari mereka masih harus mengakses informasi itu datang ke kantor. Nah, mudah-mudahan dengan diangkatnya isu ini setidaknya nanti ada output hasil-hasil yang kita bisa ambil nilai positif dari isu yang diangkat oleh Mas Bintang ini, sehingga kami selaku pelayan masyarakat di ujung tombak ya Kementerian Agama di yang paling bawah ini bisa memberikan pelayanan. 1 menit lagi. Tidaknya ini nanti outputnya akan kami ambil tindak lanjuti terkait dengan hasil daripada isu yang diangkat oleh saudara Mas Bintang ini. Mungkin ini saja penguatan dari kami terkait dengan isu yang diangkat oleh Mas Bintang, dan ini sangat objektif sekali, antara ditemukannya kesenjangan antara pelayanan di lapangan dengan harapan masyarakat yang harus menyelesaikan dengan perkembangan zaman terkait dengan digitalisasi. Mungkin itu saja penguatan dari kami, dan terima kasih. Mudah-mudahan nanti nilai yang bisa kita ambil bisa kita lanjuti sehingga memaksimalkan pelayanan di mereka. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Baik, terima kasih. Saatnya penguji untuk memberikan tanya jawab dan penguatan yang lain maksimal 8 menit dari sekarang jam 8.14. Silahkan. Baik, terima kasih. Terdengar suara saya, Mas Bintang? Terdengar, Bapak. Baik ya. Yang pertama saya apresiasi karena Pak Bintang sudah menyelesaikan rancangan aktualisasi. Langsung ke pokok permasalahan. Di judul itu Mas Bintang menuliskan media-media. Itu salah cetak atau memang medianya dua? Media-media atau media? Betul, Bapak. Tadi saya baru menyadari pas presentasi non saya ngapunten. Oh ya Sebetulnya sudah. medianya hanya satu, nggih. Oke. Pertanyaannya kalau itu media-media kan jadi medianya macam apa saja kan gitu ya. Nggih. Oke ya. Semoga itu hanya di PowerPoint-nya, nanti di RA-nya tidak salah seperti itu. Nggih, Bapak. Kemudian Mas, ceritakan secara singkat saja. Jenengan kan awalnya diminta untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada di sekitar Satker jenengan ya, di Nggih. tempat kerja jenengan. Jenengan kerjanya di KUA kan? Betul, Bapak, di KUA. Nah, artinya arahnya dari fasilitator atau media di agenda 1 kemarin, Bapak diminta untuk mengidentifikasi isu yang berkembang yang ada di sekitar Satker jenengan. Nah, tentu isu itu banyak sekali. Nah, jangan ceritakan dari awal cerita itu sampai ke ketemunya di core isu. Tahapannya seperti apa? Monggo. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya bahwa awalnya saya melakukan diskusi dengan rekan kerja bahwa apa saja yang dibutuhkan di KUA Kertasari, apa saja yang menjadi kendala di Enggak, langsung aja, langsung ketemunya ide tentang core isu itu kan. baik core isu yang Dimulai dari 4 itu ya. Ada 5 isu, kemudian betul. dianalisisnya APKL dan seterusnya itu. Ceritanya dari situ saja langsung sampai ke core Baik, isu. Bapak. Ada 5 isu yang saya angkat, yakni yang pertama kurang optimalnya pemanfaatan media digital KUA. Sebetulnya yang saya angkat di sini berdasarkan APKL menjadi peringkat 1. Kemudian yang kedua kurang optimalnya monitoring dan evaluasi layanan bimbingan perkawinan di KUA. Berdasarkan APKL saya menghitung ini
sebagai peringkat keempat. Yang ketiga, kurang optimalnya pengelolaan data dan arsip nikah secara digital. Dalam APKL saya memberikan peringkat 2 dan kurang optimalnya digitalisasi dan publikasi informasi KUA kepada masyarakat. Di APKL saya beri peringkat 3, kemudian kurangnya SDM yang dipekerjakan dalam pengelolaan sistem informasi KUA. Ini di peringkat kelima. Yang kemudian menghasilkan 3 isu besar, yakni kurang optimalnya pemanfaatan media digital di KUA. Yang kedua, kurang optimalnya pengelolaan data dan arsip nikah secara digital. Yang ketiga, kurang optimalnya digitalisasi dan publikasi informasi KUA kepada masyarakat. Dari 3 isu besar ini, saya memandang bahwa yang urgensi yang dibutuhkan di KUA Kutasari skala prioritasnya adalah memanfaatkan media digital, yang mana masyarakat itu lebih banyak menggunakan media digital daripada harus datang mencari informasi secara manual. Seperti itu, Bapak. Oke. Yang kedua, dari 4M itu ya, kan ketika core issue itu core isu utama ya, kita letakkan di kepala fishbone, itu kan menjadi efek atau akibat. Nah, akibat itu kan disebabkan oleh 4 sebab ya, yang diakronimkan menjadi 4M itu, man, material, method, milieu. Dari 4M itu, mana yang paling dominan yang mempengaruhi core issue menurut jenengan? Menurut saya dari 4M itu yang paling dominan dalam core issue yang saya angkat ini adalah manpower, Bapak. Belum adanya admin khusus yang fokus kepada atau mampu memanfaatkan media digital secara maksimal. Jadi dengan hadirnya kami di sini sebagai pegawai baru, saya berharap dapat menjadi manpower yang membuat terobosan bahwa pelayanan digital harus diadakan di KUA Kutasari ini. Oke, yang terakhir ya, ini masukan aja. Baik, Coba jangan buka di APKL-nya, Mas. Kalau nggak saya salah baca, itu di nomor 5. Itu jenengan memberikan skor untuk aktualnya, itu angka 3. Betul nggak? yang kurang SDM apa, Bapak? Kurangnya SDM. Itu di aktualnya, itu Betul. 300 skornya, angkanya berapa itu? Untuk peringkatnya peringkat 5, Bapak. Enggak, artinya angkanya, angka di A. Coba jangan baca. Dari 5, kemudian kurangnya SDM, terus mendatar itu angka-angkanya dibaca. Dari yang pertama ya, Pak, seperti Enggak, kurang nomor 5 optimal. aja, nomor 5 saja. Nomor 5 yang kurangnya SDM yang dipekerjakan dalam pengelolaan sistem informasi KUA atau SIMKA. A-nya saya beri nilai 3. Oke, cukup. Nah, di APKL ini, kita diminta untuk mencari isu yang aktual. Nah, di APKL ini kita menggunakan skala Likert, Bapak. Baik, Bapak. Skala Likert itu skala 5. 1 sampai 5. Artinya, 1 itu sangat tidak aktual, 2 tidak aktual, 3 cukup aktual atau sedang, 4 aktual, 5 sangat aktual. Kita diminta untuk mencari isu yang aktual. Lah kalau Bapak menyebutkan yang ketiga, apalagi 2, apalagi 1 ya, itu nggak aktual itu. Karena isu itu sangat tidak aktual, kemudian cukup aktual. Nah, kita diminta mencari isu yang aktual. Saya nggak masalah, nah, saya adalah WI di BDK Semarang. Yang takut saya nanti, ke depan kalau di ujian laporannya, kemudian pengujinya dari luar, nah itu mungkin dipermasalahkan. 1 menit lagi. Masukan saya, silahkan yang 3 itu dicari solusi yang lain, atau diganti ganti angka saja, 4 gitu. Oke, itu Baik. masukan saya. Terima kasih. Selamat untuk Pak Baik. Bintang. Baik, Ya, Bapak. silakan. Terima kasih atas saran dan masukannya, Bapak Gunawan. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Penguji Dr. Andes Haji Gunawan MPD. Terima kasih yang terhormat Bapak Mentor Syarifuddin. Terima kasih Mas Bintang atas presentasinya.
Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Mas Bintang, Pak Syarifuddin bisa meninggalkan breakout room. Silakan breakout room ya yang di lift biar Baik, tidak terpental. Baik. baik, terima kasih Bapak. Peserta yang kedua adalah Bapak Abdul Ghafur. Sebelumnya saya informasikan bahwa apabila ada sesuatu karena mentor, bisanya pagi atau siang, bisa WA Pak Teguh mau urutan yang keberapa kalau memang ada mentor yang menghendaki untuk bertukar waktu. Kemudian bagi yang berhalangan bisa rekaman video maupun telepon langsung seperti waktu kemarin. Baik, silakan Mas Abdul Ghafur. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta yang kedua adalah Mas Abdul Ghafur. Silahkan waktu dari sekarang jam 8.22. Silahkan presentasi 7 menit dari sekarang. Gunakan waktu seefisien mungkin Mas Abdul Ghafur. Jangan kemana-mana. Terima kasih atas waktunya Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Nama saya Abdul Ghafur, NIP 1998 1027 2025 05107. Nah, rancangan aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Penataan Arsip Nikah melalui Google Drive di KWS Sedan, Kabupaten Rembang, tahun 2025. Eh, Judul tersebut diambil dari 5 core isu yang kemudian merucut menjadi satu. Yang pertama adalah kurangnya optimalisasi penataan arsip nikah melalui Google Drive di kawasan Sedan. Ini saya kasih peringkat 2. Yang kedua, kurang optimalnya pemanfaatan media center dalam menunjang program kepenguluan di kawasan Sedan, peringkat 5. Kurang optimalnya sosialisasi pendaftaran online SIMKah di kawasan Sedan, peringkat 3. Kurangnya kerjasama lintas sektor dalam rangka sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan pernikahan siri di wilayah Kecamatan Sedan. Ini peringkat 1 menggunakan analisa APKL. Kemudian yang peringkat 4, kurang optimalnya pemanfaatan media podcast dalam menunjang program kepenguluan di kawasan Sedan. Nah, dari 5 core isu tadi, yang nomor 1 memang terkait sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan siri. Akan tetapi ketika saya melihat observasi dan berdiskusi dengan analisa USG, saya menetapkan yang nomor 1 itu kurangnya optimalisasi penataan arsip nikah melalui Google Drive di KUA Sedan. Kemudian judul yang saya angkat, kemudian optimalisasi penataan arsip nikah melalui Google Drive di Kawasan Kabupaten Rembang tahun 2025. Penyebabnya menggunakan analisis Fishbone. Di sini untuk men-nya ada kurangnya pelatihan dan sosialisasi teknologi digital. Kemudian untuk SDM-nya